Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agneta Cynthia Devi, NPM 1717051024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyederhanaan CFG untuk mata kuliah teori bahasa dan automata. Jadi yang pertama, tujuan dari penyederhanaan CFG itu sendiri yaitu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya seperti S menghasilkan AB dan A, lalu A menghasilkan A kecil. Nah, aturan S menghasilkan AB ini tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Lalu contoh selanjutnya itu ada S menghasilkan A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, lalu D menghasilkan A kecil dan A besar. Nah, memiliki kelemahan yaitu terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S menghasilkan A, lalu D menghasilkan A besar juga, yang menyebabkan kerumitan. Nah, jadi suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG itu dapat disederhanakan dengan melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu penghilangan produksi useless, kemudian yang kedua penghilangan produksi unit, dan yang ketiga penghilangan produksi epsilon. Nah, untuk yang pertama yaitu penghilangan produksi useless. Jadi produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Nah, produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai atau masih ada simbol variabel yang tersisa. Nah, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Ini contohnya dari produksi useless. Ada S menghasilkan ASA dan ABD lalu BDE, kemudian A menghasilkan ADA, lalu B menghasilkan B, BB, dan A. Nah, ini simbol A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan dengan konsekuensi nomor 1. Aturan produksinya yaitu S menghasilkan ABD, tidak memiliki penurunan. Jadi bentuk sederhananya S menghasilkan ASA dan BDE, lalu B menghasilkan BBB dan A. Jadi prinsipnya setiap kali melakukan penyederhanaan, kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa. Apakah semua produksi yang useless sudah dihilangkan? Kemudian cara yang kedua yaitu penghilangan produksi unit. Produksi unit ini adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Jadi misalkan A menghasilkan B atau C menghasilkan D. Nah, keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi. Nah, jadi sebagai contoh, S menghasilkan SB, S menghasilkan C, C menghasilkan D, C menghasilkan EF, dan D menghasilkan DD. Nah, di sini kita akan melakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Nah, di sini tanda panah ini dibaca menjadi, jadi C menghasilkan D menjadi C menghasilkan DD kecil, lalu S besar menghasilkan C besar menjadi S besar menghasilkan DD kecil dan EF kecil. Nah, sehingga apabila disederhanakan menjadi S menghasilkan SB, S menghasilkan DD dan EF, lalu C menghasilkan DD, C menghasilkan EF, dan D menghasilkan DD. Lalu untuk selanjutnya yaitu penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Nah, prinsip penggantiannya bisa dilihat pada kasus berikut.
Jadi S menghasilkan BCAD, lalu A menghasilkan epsilon. Nah, pada kasus di atas, A itu bernilai nullable, serta A menghasilkan epsilon merupakan satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan. Nah, lalu hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteksnya menjadi S menghasilkan BCD, karena A tadi dihilangkan. Nah, tetapi apabila kasusnya S menghasilkan BCAD, lalu A menghasilkan BD dan epsilon, nah pada kasus ini A itu bernilai nullable, tapi A menghasilkan epsilon bukan satu-satunya produksi dari A. Maka hasil penyederhanaannya menjadi S menghasilkan BCAD dan BCD, lalu A menghasilkan BD. Nah, di sini ada contoh produksi epsilonnya. Di sini S menghasilkan AB, lalu A menghasilkan ABD dan ACA, lalu epsilon, dan B menghasilkan BA, BB dan epsilon, lalu C menghasilkan epsilon. Nah, variabel yang nullable itu ABC. Dari S menghasilkan AB, maka S juga nullable. Di sini S menghasilkan AB. Sedangkan ABC ini merupakan nullable. Jadi kita akan melakukan penggantian. A menghasilkan ACA menjadi A menghasilkan AA, lalu B menghasilkan BA menjadi B menghasilkan BA dan B kecil, lalu B menghasilkan BB menjadi B menghasilkan BB dan B, lalu A menghasilkan ABD menjadi A menghasilkan ABD dan AB, lalu S menghasilkan AB menjadi S menghasilkan AB, A, B, dan epsilon, lalu C menghasilkan epsilon, B menghasilkan epsilon, dan A menghasilkan epsilon itu akan dihapus. Nah, di sini kita mempunyai contoh produksi epsilon. Perhatikan untuk penggantian S menghasilkan AB, kita tetap mempertahankan produksi E menghasilkan epsilon. Karena S merupakan simbol awal, ini merupakan satu-satunya perkecualian produksi epsilon yang tidak bisa dihapus, yaitu produksi E yang dihasilkan oleh simbol awal. Nah, di sini S merupakan simbol awal, lalu di terakhirnya terdapat epsilon. Jadi S menghasilkan AB, A, B, dan epsilon, kemudian A menghasilkan ABD, AB, dan AA, lalu B menghasilkan BA, B, BB, dan B. Nah, mungkin itu sekilas tentang penyederhanaan CFG. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.